Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan kitab tasrif. Karena banyak sekali dari teman-teman kita yang sudah hafal tasrif namun belum mampu mengaplikasikannya di dalam membaca kitab kuning. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasrif istilahi. Tasrif itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya tasrif istilahi dan ada yang namanya tasrif lugawi. Untuk yang pertama kita membahas tentang tasrif istilahi. Tasrif itu apa tuh? Tasrif itu sebenarnya memindah satu kalimat menuju kalimat lain karena untuk menghendaki makna yang diinginkan. Memindah satu kata kepada kata yang lain untuk mengharap makna yang berbeda. Kita contohkan, fa'ala dipindah menjadi yaf'ulu, yaf'ulu menjadi fa'lan, fa'lan menjadi maf'alan, dan seterusnya sampai mif'alun. Dari perpindahan-perpindahan ini maknanya akan berbeda-beda sesuai dengan sigotnya. Contoh, nasoro maknanya sebenarnya awalnya menolong karena dia fi'il madi. Nasoro fi'il madi itu berarti maknanya zamannya adalah zaman yang sudah lewat, berarti sudah menolong. Sudah menolong, sampean pengen mengatakan akan menolong, maka pindahlah menuju fi'il mudhari yang suruh. Yang suruh memiliki zaman yang akan datang atau sedang terjadi, berarti sedang menolong atau akan menolong. Kalau sampean ingin mengatakan sebuah kata yang disitu tidak ada zaman dan waktunya, maka gunakanlah masdar, pindahlah menuju masdar. Nasron, nasron itu berarti tidak ada waktu dan zamannya karena dia masdar, berarti maknanya adalah pertolongan gitu. Sudah menolong, akan menolong atau sedang menolong. Nasron pertolongan. Kalau sampai ingin mengatakan orang yang menolong, maka pindahlah menuju kepada isim fa'il nasirun, berarti orang yang menolong. Kalau sampai ingin mengatakan orang yang ditolong, maka katakanlah mansurun dan seterusnya. Ini namanya tasrif, memindah satu kata menuju kata lain karena untuk menghendaki makna yang diinginkan. Itu namanya tasrif. Dan dalam tasrif ini ada istilah namanya sulasi mujarot. Apa itu sulasi mujarot? Sulasi itu maknanya tiga, mujarot itu saja, berarti hurufnya tiga saja, yakni kalimat-kalimat yang disitu hurufnya ada tiga saja. Kita perhatikan mulai dari fa'ala sampai bawah, ini semuanya hurufnya tersusun dari tiga saja, berarti balungan kalimatnya ini hanya tiga. Nun, shod, ro, ini berarti tiga. Mim, dal, dal, ini juga tiga, dan seterusnya semuanya hanya ada tiga. Balungan kalimatnya tiga huruf. Kalau mangsoron, ini balungan kalimatnya juga tetap tiga. Fa, ngain, lam ini ya. Untuk mim dan alifnya ini hanyalah tambahan. Itu namanya sulasi mujarot. Bab sulasi mujarot ini ada 6 ya. Ada 6 bab. Ini bab pertama, bab kedua, dan nanti sampai bab ke-6. Satu bab dengan bab lain ini akan berbeda-beda bunyi wazannya. Apa itu wazan? Wazan itu adalah lafadz yang dijadikan sebuah patokan ini. Maka perhatikan untuk baris yang awal ini ya. Fa'ala sampai mif'alun ini namanya adalah wazan ya. Fa'ala sampai mif'alun ini namanya wazan. Wazan itu adalah patokan dari lafadz-lafadz selain dari yang di atas ini. Berarti nasoro ini patokannya ya fa'ala, mada patokannya fa'ala, sona patokannya adalah fa'ala, sona wazannya fa'ala, mada wazannya fa'ala, nasoro wazannya fa'ala. Dan patokan dari lafadz-lafadz yang berada di luar dari tasrif ini patokannya adalah wazan fa'ala. Kalau di luar tasrif disamakan yang ada selain wazannya, itu namanya mutobakoh ya. Mutobakohnya mama sampean mencari pengen mentasrif lafadz akala ya, sampean pengen mentasrif lafadz akala, maka sebelum sampean mentasrif maka carilah mutobakohnya dulu. Carilah lafadz yang sama dari segi wazan dan binaknya. Akala, wazannya apa? Berarti wazannya fa'ala.
fa'ala. Binaknya apa? Oh, ini binaknya mahmus fa. Berarti cari di bab 1 ada nggak mahmus fa? Oh, ternyata ada amala. Akala, yakulu, akalan, wa makalan, fahuwa, akilun, dan seterusnya. Berarti saya ulangi, baris pertama ini namanya adalah wazan atau patokan. Patokan dari lafadz yang setelahnya. Lafadz setelahnya ini namanya mauzun, yang mengikuti terhadap wazan. Adapun lafadz yang berada di luar tasrif, kalau mau ditasrif maka samakan dulu wazannya dan cari mutobakohnya. Mutobakohnya apa di sini yang sama sesuai dengan wazan dan binaknya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, di baris pertama ini ada penyebutan yang namanya sigot ya. Ada yang namanya sigot. Apa itu sigot? Sigot itu adalah penamaan sebuah kalimat sesuai dengan maknanya ya, sesuai dengan maknanya dan zaman waktunya. Contoh fa'ala. Fa'ala ini namanya sigotnya adalah fi'il madi. Kemudian yaf'ulu sigotnya adalah fi'il mudhari'. Fa'lan sigotnya masdar. Masdar ghairu mim, tanpa ada mim. Wa maf'alan ini namanya masdar mim. Fa'ilun namanya isim fa'il. Maf'ulun namanya isim maf'ul. Uf'ul namanya fi'il amar. Lataf'ul namanya fi'il nahi. Maf'alun ini ada dua ya, berarti ada tanda dua ini. Ini berarti adalah isim zaman makan, isim yang menunjukkan waktu dan tempat. Mif'alun ini adalah isim alat, dan seterusnya di bawahnya juga mengikuti pada wazannya. Berarti nasara namanya fi'il madi, sudah menolong. Yang suruh fi'il mudhari' akan sedang menolong. Nasron masdar berarti pertolongan. Wa mansoron juga sama pertolongan. Fa'ilun nasirun berarti isim fa'il, orang yang menolong. Mansurun isim maf'ul atau sasaran, berarti orang yang ditolong. Unsur fi'il amar berarti tolonglah, karena fi'il amar ada fi'il yang menunjukkan perintah. Latangsur jangan menolong. Mansorun tempat menolong atau waktu menolong. Minsorun alat menolong. Itu namanya sigot. Ini juga harus hafal ya, sigot-sigotnya harus hafal. Mulai dari fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, masdar ghairu mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, kemudian apa namanya isim zaman makan, kemudian isim alat. Ini harus hafal. Karena kalau tidak hafal, bagaimana sampean akan menerjemahkan sebuah kitab, akan memuroti sebuah kitab, akan memahami sebuah kitab kalau sampean tidak hafal sigotnya. Dengan sampean mengetahui, oh ini sigotnya berarti isim fa'il, berarti artinya orang yang menolong, umpama madun orang yang memanjangkan, so'inun orang yang menjaga, ghazin orang yang berperang, dan seterusnya seperti itu. Berarti pertama baris pertama namanya wazan, kemudian juga ada sigot-sigotnya, perkataannya namanya sigot ya. Kemudian di bawahnya ini semuanya sama karena yang ada di bawah ini mengikuti dari wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Maka setiap lafadz yang berada di bawah fa'ala ini membandingi terhadap lafadz fa'al di dalam fa'ain lam fi'ilnya. Artinya begini, umpama kita tulis di sini ya, nasoro, maka ini nanti membandingi pada lafadz fa'ala. Artinya nunnya ini adalah fa fi'ilnya ya, kemudian shot ini berarti ain fi'ilnya, dan ro ini adalah lam fi'ilnya. Setiap lafadz seperti ini ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya. Berarti kalau umpama Anda ditanya amala itu ain fi'ilnya mana, maka jawablah ain fi'ilnya adalah huruf mim, ini ain fi'ilnya. Doroba fa fi'ilnya mana, maka jawablah huruf dotnya, dan seterusnya seperti itu. Itu namanya mauzun atau yang mengikuti terhadap wazan. Setiap balungan kalimatnya ini mengandung fa, ain, dan lam fi'il. Kemudian kita lihat yang berada di sisi sebelah kanan. Lafadz yang berada di sisi sebelah kanan ini ya, ada soheh, ada mudhoaf, ada ajwab, ada nakis, ada mahmus, maka dinamakan dengan bina ya.
dengan bina. Bina itu berarti susunan sebuah kata yang di situ melihat fa'ain lam fi'ilnya. Ada namanya bina soheh. Bina soheh itu berarti bina yang di situ tidak terdapat tasdid, tidak terdapat hamzah, tidak terdapat huruf ilat, wawu ataupun ya. Ini namanya bina soheh. Tidak ada tasdidnya, tidak ada hamzah, tidak ada huruf ilat atau ya, namanya bina soheh. Kalau bina mudho'af berarti yang ada tasdidnya. Kalau bina mahmus berarti ada hamzahnya. Kalau bina ajwaf, kemudian misal dan nakis, ini berarti yang ada huruf ilatnya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu apa itu bina soheh sampai akhir dari bina itu sendiri. Yang terpenting pertama yang harus kita fahami dan sampean harus hafal kalau memang sampean benar ingin bisa membaca kitab, pertama adalah sampean harus memahami dulu bahwa lafadz fa'ala sampai mif'alun ini namanya wazan, kemudian lafadz di bawahnya namanya mauzun yang disamakan dengan wazan. Terus kemudian di dalam wazan ini satu persatunya dinamakan dengan sigot, ada sigot fi'il mati, fi'il mudhari', fi'il amar, dan insya Allah nanti akan saya jelaskan juga lah biar sampean paham apa itu fi'il mati dan sampai apa itu isim alat ya. Mungkin itu dulu biar tidak terlalu panjang videonya. Saya akhiri sampai di sini. Besok kita lanjutkan apa itu bina, kemudian sigot-sigot satu persatu akan saya jelaskan agar lebih mudah difahami dan agar mudah nanti ketika kita meneruskan permasalahan tasrif ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.